Baik, Pak Adimas, berikutnya Bapak yang mempresentasikan dan mempraktekkan mengajar ya. Dari kewajiban 2 menyampaikan RPP, barangkali bisa disiasatinya begini, yang satu Bapak presentasikan secara narasi, secara presentasi, ceramah, begitu ya? Ya, Pak. Nah, RPP yang kedua, Bapak jelaskan, Bapak terangkan langsung dalam proses mengajar, seperti halnya kalau Bapak sedang mengajar para siswanya, begitu ya? Ya, Pak. Saya persilahkan Pak Adimas. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan RPP pembelajaran senam lantai, aktivitas guling depan dan belakang di kelas 5. Bapak sudah kelihatan? Sudah. Ya, nanti untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami rangkaian tiga pola gerak dominan, yaitu bertumpu, bergantung, keseimbangan dengan konsisten, tepat, dan terkontrol pada aktivitas senam. Untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan rangkaian gerak dominan pada guling depan dan belakang. Yang kedua, membedakan rangkaian gerak dominan pada guling depan dan belakang. Yang ketiga, mengurutkan rangkaian gerak dominan pada guling depan dan belakang. Untuk yang keempat, menganalisis rangkaian gerak dominan pada guling depan dan belakang. Untuk KD-nya yang kedua 4.6, mempraktekkan rangkaian tiga pola gerak dominan. Kemudian untuk indikatornya, memperagakan rangkaian gerak dominan pada guling depan. Yang kedua, memperagakan rangkaian gerak dominan pada guling belakang. Untuk tujuan Adimas ini kelas berapa? Kelas 5, Bapak. Kelas 5. Oke, lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan rangkaian gerak dominan pada guling depan dan belakang. Yang kedua, dapat membedakan rangkaian gerak dominan pada guling depan dan belakang. Yang ketiga, mengurutkan rangkaian gerak dominan pada guling depan dan belakang. Yang keempat, memperagakan gerak dominan guling depan dan belakang. Kemudian yang kelima, mengamati. Setelah peserta mengamati, mampu memperagakan rangkaian gerak dominan pada guling depan dan belakang. Untuk media alat dan sumber belajarnya, medianya nanti untuk pemaparan materinya ada video pembelajaran yang ditampilkan lewat LCD proyektor. Untuk langkah pembelajarannya, untuk kegiatan pendahuluan masa orientasi, yaitu di mana kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian dilanjut dengan doa. Setelah itu apersepsi, di mana guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau dengan pembelajaran yang sebelumnya. Dan untuk motivasinya,
guru memberikan gambaran tentang manfaat materi pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian siswa mendengarkan penjelasan guru. Kemudian untuk pemberian acuan, siswa diajak tanya jawab tentang gerak dominan senam lantai. Kemudian guru melakukan pretest untuk siswa melalui lembar LKPD. Setelah peserta didik membahas materi, peserta didik melakukan kegiatan pemanasan yang mengarah pada gerak dominan senam lantai, guling depan dan belakang. Kemudian untuk masuk kegiatan inti, yang pertama mengamati. Siswa mengamati video pembelajaran dan presentasi yang disajikan oleh guru, di mana nanti siswa diminta untuk memecahkan masalah dengan berdiskusi terkait kesulitan melakukan gerak guling depan dan guling belakang. Di antaranya, bagian tubuh mana yang mendominasi gerak guling depan dan belakang, kesulitan apa yang dialami dalam melakukan gerak guling ke belakang, bagaimana cara memberikan bantuan gerak guling depan. Kemudian selanjutnya menanya. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan melakukan diskusi. Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi tentang materi yang disampaikan. Lalu guru dan siswa melakukan diskusi tentang materi yang belum dipahami. Selanjutnya untuk menalar atau mengumpulkan informasi. Peserta didik diarahkan untuk berpikir kritis melalui proses menanya dan mengasosiasi. Kemudian peserta didik mendiskusikan tayangan video bersama temannya. Kemudian hasil dari diskusi peserta didik menuangkannya dalam LKPD siswa. Dan selanjutnya mencoba mengasosiasi. Yaitu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi melalui kegiatan mencoba atau dengan aktivitas gerak. Kemudian siswa mengamati guru dalam memperagakan rangkaian gerak dominan pada guling depan dan belakang. Setelah itu siswa melakukan rangkaian gerak dominan, guling depan dan belakang seperti yang dicontohkan oleh guru. Setelah itu siswa mengamati gerakan yang dilakukan temannya. Siswa membandingkan gerakan dengan gerakan temannya. Terus guru menilai setiap aktivitas peserta dalam setiap tahap. Selanjutnya mengkomunikasikan. Siswa menyampaikan hasil diskusi kepada teman dan guru secara santun. Yang kedua, peserta didik mengemukakan hasil pengamatannya kepada guru secara santun. Pada pembelajaran ini, guru menggunakan metode pembelajaran problem-based learning. Kemudian untuk kegiatan penutup, setelah kegiatan selesai, guru mengajak siswa untuk melakukan pendinginan. Sebagai penutup, siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang mereka sudah lakukan hari ini. Kemudian, guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Guru memberikan tugas pada siswa atau evaluasi, kemudian ditutup dengan salam dan doa. Lanjut langsung ke penilaian. Nanti penilaiannya adalah penilaian teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sekarang lanjut untuk bahan ajarnya.
Sudah terlihat Bapak? Saya ganti ke bahan ajar. Belum. Masih loading. Oh, iya Pak. Sudah Bapak? Belum ada. Harusnya Bapak tadi dibuka dulu. Oh iya Pak, Bapak. Buka dulu di hidden. Kalau langsung dibuka gini agak susah. Ya, saya buka dulu Bapak. Nah, buka dulu, baru nanti setelah dibuka nanti di share screen. Ya. Kalau langsung di share screen nggak bisa. Ini Bapak. Sudah Bapak? Oh, kan? Ya, iya Bapak. Ini untuk bahan ajarnya yang tadi, tujuan pembelajaran seperti di RPP tadi, dan ini untuk link pretestnya peserta didik. Dan ini untuk videonya pembelajaran yang disampaikan pada siswa. Ini video bikin sendiri Pak Dimas? Anu Bapak, ambil dari YouTube Bapak. Oke. Nanti kalau praktek mengajar, Bapak mau pakai materi yang mana? Ini bukan? Mau yang guling depan sama belakang ini Bapak. Kalau begitu ini nanti bisa tersampaikan di proses Bapak mengajar ya? Bisa Bapak. Ya. Nanti untuk penyampaian materinya nanti di dalam kelas melalui itu proyektor. Setelah siswa mengamati dan melihat video, setelah selesai materi baru ke lapangan Bapak prakteknya. Ya. Maksudnya yang materi ini bisa diperpendek agar diperpendek karena ini kan akan dibahas juga di Bapak nanti praktek mengajar ya. Oh iya Bapak. Nah jadi sekarang Langsung ke selanjutnya Bapak ya. Langsung ke Bapak mengajar ya. Karena kalau untuk RPP kan sudah semua ditampilkan. Ya. Ini kan hanya untuk bahan ajar saja ya. 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 Berarti ini langsung mengajar Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak.
Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, untuk memulai pelajaran kita pagi ini, adalah kita berdoa. Untuk ketua kelas, pimpin doa hari ini. Siap Bapak? Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan ke materi, Bapak mau tanya. Kemarin Bapak sudah berikan pretest. Semuanya sudah ada yang mengerjakan? Sudah Bapak. Baik. Bapak mau tanya, dalam pretest itu yang dibahas tentang apa anak-anak? Tentang guling depan Bapak dan guling belakang. Bagus. Karena Bapak, sebelum mulai Bapak mau tanya sama kalian. Bagaimana sih gerakan guling ke depan dan belakang itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, Anto. Guling ke depan, guling seperti meroda, Pak. Ke depan. Gerakannya seperti meroda. Ya, itu bisa. Kalau yang belakang, guling belakang. Siska. Guling belakang sama seperti gerakan guling ke depan. Cuma gerakannya ke belakang, Bapak, sama meroda. Ya, itu juga bisa. Baik, anak-anak, untuk agar kalian lebih bisa memahami lagi tentang materi kali ini, Bapak akan putarkan ya materi kita tentang guling depan dan belakang. Kalian nanti amati videonya, kalian diskusikan dengan teman. Setelah kalian amati video, bagaimana gerakannya dan apa saja kesulitannya, nanti kalian lakukan prakteknya di lapangan ya. Siap Bapak? Sekarang Bapak siapkan dulu videonya. Ini video dari roll depan. Ya, setelah kalian mengamati video tadi, Pak Guru mau jelaskan ini langkah-langkahnya, ya seperti di video tadi. Nih, sudah kelihatan anak-anak? Sudah Bapak? Nah, langkah yang pertama, mula-mula sikap jongkok, kemudian kaki rapat, dekatkan lutut ke dada, kedua tangan menumpu di depan ujung kaki. Ya, itu yang langkah pertama. Langkah yang kedua, bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras sebagai tumpuan dengan menundukkan kepala, dagu sampai ke dada. Kemudian langkah yang ketiga, lanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok.
Ya, biar kalian lebih jelas lagi, kita lihat video lagi. Nah, anak-anak, tadi videonya untuk guling ke depan. Setelah kalian amati video tadi, sekarang kalian diskusikan tentang bagian tubuh mana yang mendominasi gerakan guling ke depan. Ya, yang kedua, kesulitan apa saja yang dialami saat kalian melakukan guling ke depan, ya, seperti di video. Terus selanjutnya ini tentang kesalahan saat guling depan. Pertama, kedua tangan bertumpu tidak rapat. Yang kedua, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan nanti jatuhnya ke samping, nggak lurus ke depan. Yang ketiga, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Kemudian saat gerakan guling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Kemudian ini bagaimana cara memberi bantuan saat guling depan? Ya, yang pertama, berdiri di samping teman dengan memegang bagian kepala dan punggung. Yang kedua, tundukkan kepala teman dan bantu meletakkan tengkuk pada matras. Yang ketiga, ketika berguling, dorong punggung teman dan dorong bagian kaki agar berguling dengan sempurna. Yang keempat, bantu mendorong punggung teman setelah berguling agar kembali ke sikap jongkok pada tahap akhir. Nah, itu tadi isi dari materi guling depan. Sebelum masuk ke materi guling belakang, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak, Bapak. Nanti langsung praktek saja. Ya, nunggu dulu. Nanti ini Bapak paparkan dulu. Yang materi guling belakang ya. Setelah nanti materi guling belakang selesai, nanti kita praktek di lapangan. Ya, sekarang langsung saja kita menuju ke yang kedua, guling belakang. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini langkah-langkahnya. Langkah pertama, sikap permulaan. Ya, dalam posisi jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Kemudian kepala ditundukkan, kaki menolak ke belakang. Yang kedua, pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap bagian atas untuk menolak. Terus yang ketiga, setelah kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan video lagi biar kalian tidak bosan ya.
Nah, perhatikan, itu adalah contoh yang salah dalam gerakan guling belakang. Nah, demikian anak-anak tadi pemaparan materi guling depan dan guling belakang. Ya, nanti hasil diskusi kalian nanti disampaikan lewat link yang Bapak nanti kirim lewat WA di LKPD ya, nanti diskusi kalian. Sekarang kita lakukan prakteknya seperti pada video tadi. Kita sekarang menuju ke lapangan. Yuk, sekarang ketua kelas, sebelum kita lakukan praktek guling depan, yang pertama guling depan, kita lakukan pemanasan dulu. Yuk, ketua pimpin. Siapa? Dah. Nah, sekarang Bapak, yang pertama Bapak contohkan dulu bagaimana tadi seperti dalam video gerakan awal guling depan sampai akhir ya. Perhatikan. Nah, perhatikan. Tangan bertuan. Nah, itu anak-anak tadi contohnya. Sekarang pertama kalian coba satu persatu. Ya, sekarang coba kalian lakukan. Bergantian. Pelan-pelan dulu. Ya, bagus. Itu tangannya kurang itu Andi. Tolakannya. Ya. Lanjut. Nah, itu. Ya, bagian leher bagian belakang lah yang dijadikan tumpuan. Jadi nanti kalian bisa meroda. Ya, sekarang coba lagi. Ya, baik. Sekarang kalian sudah mencoba semua. Gimana? Ada kesulitan dalam melakukannya? Pak? Ya, Tono. Kepala saya sakit, Pak. Tadi tumpuanmu keliru, bukan menggunakan kepala, tapi leher bagian belakang. Coba sekarang kalian Tono lakukan lagi. Ya, coba lakukan lagi. Ya, dibantu sama temennya tadi ya. Dipegang itu ke bagian belakang. Ya, pelan-pelan. Tolak, lempar. Iya. Nah, seperti itu. Mana? Anak-anak? Sudah ada gambaran, sudah bisa melakukan gerakan guling depan? Bisa, Pak? Baik. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke guling belakang ya. Bapak kasih contoh dulu, nanti kalian amati dan lakukan ya. Seperti pada video tadi. Lompat dulu. Tangan. Ya. Oke, Pak Nono, saya kira sudah tertangkap, Pak Nur? sudah tertangkap. Siap. Ya, seperti itu. Ini. Ya.
Baik. Ya, dianggap sudah Pak Adimas. Biasanya 15 Ya, Pak. menit presentasi. Nanti kita Ya. ikuti masukan dari Pak Nuryadi. Silakan Pak Nur. Siap. Terima kasih Pak Dimas. Ya, Bapak. Dan Pak Dimas, itu KD-nya itu udah yang 2018 ya? Ya, Bapak. Permendikbud. Permendikbud 2018 ya. Saya mengingatkan ulang ke Bapak kelas 5 ya. Ya, Bapak. Kelas 5 yang 3.6. 3.6. Nah, Ini. halaman Ini. Ya. Ini kan? Oke. Memahami kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Untuk membentuk keterampilan dasar senam menggunakan alat. Ya. Ya, Bapak. Yang Bapak menggunakan alat nggak? Menggunakan, Bapak. Matras. Pak Nono ya, jelaskan ke Pak Nono ya. Nah, bisa pakai dus itu Pak Adimas. Nah, kan jadi nanti oleh Pak Nono dijelaskan. Jadi ya masih pasaling singan saya dari tadi tadinya yang mengkat tapi kan nggak enak ke Indonesia ya. Tapi kan mumpung ada waktu. Yang kedua, yang tadi KD 3.6 ya, memahami kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, sekali lagi bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Ya, sekali lagi keterampilan gerak dasar, keterampilan dasar. Nah, di sininya pola gerak dominan. Ya. Kenapa dari SD sampai SMA orang memilih roll depan, roll belakang? Saya juga udah habis mikirin. Guru-guru dari SD sampai SMA ngajarkan roll depan, roll belakang, roll depan. Kan ini bisa jadi gerak dominan itu bisa jadi bertumpu, bergantung, keseimbangan. Ya, bisa jadi Bapak ngajarkan ya menggunakan simpai atau tali atau pakai skipping untuk berpindah tempat, lokomotor, menggunakan yang ini nih. Bapak umpamanya ngambil ini aja. Melompat, kan bisa jadi lompat tali, lompat berpasangan. Kan ini bisa tolakan, putaran, lompatnya diputar, berputar 180 derajat, berputar 360 derajat. Bisa sebenarnya menggunakan alat. Ya, tidak selalu harus roll depan, roll belakang. Saya juga jadi bingung sendiri dari melihatnya. Oke, ini makanya dicek tuh. Ini kan sama kalau ini terkait dengan pemahaman kognitif, kalau ini terkait dengan psikomotorik. Psikomotorik, ya. Praktekkan. Nanti perbaiki Pak ya. Ya Bapak. Oke. Terkait dengan HOTS dan LOTS, saya tadi udah melihat Bapak udah ada HOTS dan LOTS-nya. Tapi saya mengingatkan ulang saja. Nah, ini. Ya. Saya kemarin tidak sempat ya mengajar karena mau ke Papua. Makanya sekarang nggak apa-apa, bisa dipoto silahkan oleh Bapak. Mengingat, memahami, menerapkan. Bapak tadi memahami bisa jadi menjelaskan, mengklarifikasi, menerima, melaporkan. Itu termasuk LOTS. Oh. Kan gitu ya? Iya, tadi ya, ada Bapak. yang satu LOTS. HOTS-nya itu kan ada di sini membandingkan Bapak. Misalnya, membandingkan melompat dengan satu kaki atau meloncat satu kaki dengan meloncat dua kaki. Bisa jadi ini HOTS, Pak. Tuh. Membandingkan, iya ya Bapak.
Membandingkan, membedakan, ya bisa jadi begitu kan. Ini menilai, memilih, memutuskan. Misalnya siswa memilih bentuk lompatan untuk melewati tali. Terserah memilih dua kaki, memilih satu kaki. High order thinking ini HOTS. Sementara yang diharapkan yang HOTS kan, Pak? Ya, Bapak. Nah, berikutnya membuat. Siswa dapat membuat gerakan selain yang dicontohkan oleh guru. Nah, membuat itu HOTS. Mendesain, berkreasi, mengembangkan, menulis, menyusun. Ini HOTS. Gitu, Pak. Ya, Bapak. Oke. Bapak tadi udah ada, yang HOTS-nya sudah ada, sudah kelihatan. Tinggal dalam implementasi, di mana ini contoh tadi ya, contoh untuk misalnya 3.1, ini kelas 6 nih. 4.1. Ya, Bapak. Ini yang loads-nya, Pak. Ini yang loads. Ya, Bapak. Ini yang HOTS. HOTS. Nah, tuh, ini membandingkan, membuat, memperagakan gerakan menendang bola tanpa menguraikan cara melewati lawan. Menguraikan itu berbeda dengan menjelaskan. Membandingkan cara menendang bola ini terkait dengan permainan bola besar ya, yang Bapak tadi kan bukan bola besar. Ini saya intinya membandingkan antara perbedaan loads dengan HOTS. Ini menendang bola dengan kaki, ini praktek ya, mempraktekkan ya. Iya, Bapak. Nah, menendang bola dengan kaki bagian dalam ke gawang. Ini mah loads. Kalau hanya menendang saja mah. Tapi mendemonstrasikan gerakan menendang bola sambil berlari, ini lebih sulit, Pak, dibanding dengan yang ini. Makanya ini masuk HOTS. Berarti untuk HOTS itu cakupannya lebih luas gitu, Pak ya? Ya lebih sulit aja, lebih sulit udah jelas. Ya. Kan high order thinking. Iya, ya, Bapak. Berpikir tinggi. Kan gitu. Kan ini harapannya di dalam ujian ini Bapak menampilkan, karena dari kemarin perjanjiannya kan yang berbasis pada HOTS kan? Iya, Bapak. High order thinking, S-nya adalah skill, keterampilan tingkat tinggi. Anak semuanya udah bisa menendang, Pak. Anak 2 tahun, 3 tahun menendang udah bisa mengayun kaki. Tapi kelas 5, kelas 6 menendang bola sambil berlari hanya sebagian kecil yang bisa dari satu kelas itu. Nah, gitu. Semua orang menggiring bola melewati garis bisa walaupun pelan. Tapi menggiring bola melewati temannya, melewati lawannya, 2 lawan 1, ini sulit, Pak. Inilah HOTS. Kebayang nggak, Pak, saya ngomong? Ya, Bapak. Bayang ya? Ya. Perbedaan antara LOTS dengan HOTS. Kebayang, Pak ya? Ya, Bapak. Nah, yang di Bapak adalah tidak ada formasi-formasi ini, padahal penting di Penjas. Jadi anak ketika di rumah pun nanti, dia harus bisa dengan formasi yang dicontohkan dari Pak gurunya. Ada gambarannya gitu, Pak ya, berarti ya? Gambarannya, formasinya. Nanti tadi di RPP tidak ada. Ya. Saya komentarnya itu, Pak Nunu, ya. Jadi nanti kalau mau memaksakan diri tentang menggelundung atau roll, mau memaksakan diri, artinya Bapak harus memodifikasi alat bantunya. Mohon maaf, Pak. Ini mana Bapak biar bisa lihat. Nah, Bapak ini datar ya. Ini lantai datar. Ini kelihatan nggak, Pak, lantai? Nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya. Ini orang suruh roll depan dalam posisi datar. SD ini sulit bagi perempuan. Nggak bakalan menggelundung. Tapi kalau Bapak matrasnya dimiringkan begini, ya tapi kenapa Bapak tidak mencontohkan tadi yang dinaikkan? Ini akan turun menggelundung dengan sendirinya. Itu TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, kan begitu. Ya. Masuk. Karena apa? Hukum apa kalau mirip begini? Kayak apa? Gravitasi, Pak. Nah, gravitasi.
Modifikasi begitu. berarti Pak ya, modifikasi media, Modifikasi. alat ya Pak ya. Iya, alat bantu. Itulah yang keinginan dari pemerintah itu hoax, dan dengan TPS menggunakan teknologi diajarkan. Bisa ditanyakan nantinya ke anak, kenapa bisa menggelundung? Oh iya, Pak, karena miring Pak dari ketinggian. Gaya apa itu gravitasi? Wah, ini luar biasa di SD, sambil mengenalkan tentang itu hukum gravitasi. Benda dari atas ketinggian akan dilepas, akan jatuh, atau akan menggelundung. Itu luar biasa, Bapak, itu high order thinking. Itu loh, Pak. Iya Bapak. Saya kira itu silahkan ada waktu diperbaiki. Tadi perbedaan load dan hot sudah. Jangan lupa di atasnya C1, C2, C3. Nah ini C1 sampai 3 adalah loads, C4 sampai C6 itu hots. Itu yang paling mudah membandingkan, membedakan apa sih yang load, mana sih yang hot. Oke? Ya, siap Pak. Sip. Siap, komentarnya saya tidak terlalu jauh ke yang lain Pak Nunu, karena mereka konsepnya ya barangkali tidak dibaca modulnya. Modulnya nggak dibaca. Kalau dibaca modulnya mana gampang sebenarnya. Contoh-contohnya ada di situ. Oke, terima kasih Pak ya. Mangga Pak Nunu dilanjut. Baik Pak Nuryadi, masih tersisa satu ya Pak Nuryadi. Semoga Bapak masih berkenan. Ada. Satu lagi. Baik. Sebelum ke satu terakhir, saya ingin memberi pertanyaan atau masukan ke Adimas, Pak Adimas. Ya Bapak. Terkait dengan masukan saja dulu, hubungannya dengan alat-alat pembelajaran PEJAS, gitu ya? Ya. Memang sepertinya ini peserta dari awal sampai akhir itu penggunaan penerapan TPEK, kemudian penerapan apa itu satu lagi? STEAM gitu ya. Belum kelihatan. Memang kecenderungannya lebih kepada yang sudah biasa bapak-bapak lakukan, ibu bapak lakukan. Iya Bapak. Atau bahkan kecenderungan ke teknik, atau bahkan kecenderungan ke olahraga. Padahal sebenarnya di situ Bapak bisa menyesuaikan konten dari yang diberikan kepada siswa, disesuaikan dengan teknologi pedagogikalnya. Kalau Bapak mau menerapkan teknologi di situ, seperti Pak Nuryadi sebutkan tadi, dengan menggunakan gaya gravitasi, Bapak modifikasi itu. Ya Bapak. Modifikasi. Kemampuan pedagoginya bisa disesuaikan, bisa diadaptasikan dengan teknologi di sini, begitu Pak. Sehingga pedagogi yang berteknologi atau teknologi yang berpedagogi. Itu bisa alat-alat yang intinya, alat-alat itu untuk mempermudah, merangsang agar anak mau melakukan begitu Pak. Dan pada saat melakukannya pun mudah. Kemudian pertanyaan ke saya, Bapak ceritakan, silakan Pak Andimas ceritakan langkah-langkah yang Pak Dimas lakukan dalam penyusunan dokumen rancangan pembelajaran ini, apa saja yang Pak Dimas lakukan? Ceritakan saja, silakan. Ya Pak. Dalam penyusunan dokumen rancangan pembelajaran ini, yang pertama saya mengidentifikasi masalah dulu di sekolah Bapak. Mengidentifikasi masalah. Ya, terus ketemu dengan masalahnya seperti di guring depan ini, itu banyak
anak perempuan itu masih takut Bapak melakukan gerakan guling ke depan. Jadi motivasi saya itu melalui pembelajaran melihat diperlihatkan melalui video tadi, anak bisa lebih memahami dan melihat lagi bagaimana gerakan guling depan itu, cara-caranya nanti agar anak tidak jadi takut lagi dan bisa berani melakukan kegiatan guling depan itu, Bapak. Oke, selanjutnya. Setelah itu baru saya masukkan ke RPP dan membuat rancangan pembelajaran itu, Bapak, yang disesuaikan dengan seperti Bapak Pak Nuryadi tadi sampaikan di pembelajarannya menggunakan tipek gitu, Bapak. Modifikasi alat tadi ya, tapi tadi belum disampaikan saya sampaikan Pak di situ. Kelupaan tadi, Pak. Terus untuk masalah penyampaian materi dan kesulitan itu nanti saya itu sampaikan lewat Google Meet, Google Form, Pak. Saya suruh ngisi itu kesulitannya, hasil diskusinya melalui Google Form itu. Saya kasih linknya, saya suruh ngisi, nanti setelah itu baru dibahas waktu di kedepannya. Itu, Pak. Sudah itu, Pak? Iya, Bapak. Baik. Kalau yang kami berikan sebelumnya, yang ada di modul, Bapak, Ya. untuk menyusun sebuah rancangan pembelajaran, membuat RPP itu salah satu atau cara-caranya atau langkah-langkahnya adalah pertama Bapak menganalisis dulu tentang SKL, KI, dan KD. Standar kelulusan juga perlu Pak, situ dilihat seperti Bapak untuk guling depan, standar kelulusannya seperti apa. Oh iya Bapak. Lihat dulu di data, nanti kalau ternyata capaiannya tidak sesuai kan dapat juga Pak. Kemudian kedua merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran. Merumuskan IPK. Ketiganya betul, membuat rencana kegiatan. Setelah itu Bapak menyiapkan media pembelajaran. Setelah menyiapkan media pembelajaran, jangan lupa LKPD-nya, kemudian setelah LKPD bahan ajar. Nah, bahan ajar itu Bapak bisa juga improvisasi dengan menggunakan tipek tadi, Pak. Penerapan tipek itu Bapak bisa interaksi di bahan ajar. Kemudian terakhir Ya, Bapak membuat instrumen penilaian. Itu rangkaian untuk menyusun rencana pengajaran. Begitu, Pak. Ya, Bapak. Baik, terima kasih Pak Adimas yang sudah berkenan memaparkan RPP, memaparkan atau mempraktekkan mengajar. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Hasilnya sesuai dengan harapan Bapak. Amin, Bapak. Sukses selalu Pak Dimas. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Silakan diganti ke yang terakhir ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Pak Dimas, live dulu. Ya, Bapak.